Zulfiroh dari tim KKN IKDR kelompok 85 IAIN Kudus. Kakak dari jurusan Tarbiyah program studi Tadris Biologi. Hari ini kita mau belajar apa sih? Ada yang sudah tahu nggak tentang materi sistem syaraf? Atau ada yang sudah pernah belajar tentang materi sistem syaraf? Hari ini bersama kakak, kita akan belajar tentang materi sistem syaraf dan bagaimana sih mekanisme sistem syaraf dalam tubuh kita. Yuk, simak pembelajaran berikut ini. Apa itu sistem syaraf dan bagaimana mekanismenya di dalam tubuh kita? Sistem syaraf di dalam tubuh kita dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem syaraf pusat yang tersusun dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang kedua adalah sistem syaraf tepi yang tersusun dari syaraf kranial dan syaraf spinal. Syaraf kranial yaitu syaraf yang ada di kepala, sedangkan syaraf spinal syaraf yang ada di sumsum tulang belakang kita. Bagaimana dan seperti apa sih sistem syaraf kita? Nah, kita perhatikan ya adik-adik semua. Ini adalah neuron. Apa itu neuron? Yaitu satuan unit dari sel syaraf. Jadi, sel syaraf ini tersusun dari beberapa dan banyak neuron yang saling terhubung. Bagiannya ada dendrit, nukleus, akson, dan pada akhir akson ada tonjolan yang disebut akson terminal. Untuk lebih jelasnya, kita lihat fungsinya. Yang pertama ada nukleus, yaitu yang ditunjukkan dengan gambar titik berwarna hijau ya adik-adik. Fungsi nukleus ini adalah untuk mengatur keseluruhan aktivitas dan metabolisme sel syaraf. Yang kedua ada dendrit. Dendrit ini adalah tonjolan dari sel syaraf. Dendrit ini bentuknya seperti rambut-rambut. Dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain ke badan sel yang kemudian diteruskan ke akson dan sampai di ujung akson atau akson terminal. Yang ketiga adalah akson itu sendiri, yaitu bagian panjang dari sel syaraf. Fungsi dari akson adalah untuk meneruskan impuls ke sel syaraf lain, yaitu impulsnya akan bergerak menuju akson terminal. Yang keempat adalah nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian akson yang tidak dilindungi oleh selubung mielin. Nodus Ranvier itu berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsang. Jadi ketika ada nodus Ranvier, rangsang itu jalannya lompat-lompat. Kalau tidak ada dan melewati mielin, jalannya biasa. Jadi akan lebih lama rangsang itu sampai ke akson terminal. Selanjutnya, adik-adik bisa lihat ya. Ini adalah gambar neuron berdasarkan fungsinya. Ada 3 tipe neuron dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah neuron sensorik, yaitu berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Reseptor di sini dapat berupa indera dan diteruskan ke sistem syaraf pusat. Yang kedua adalah neuron penghubung, yaitu berfungsi menghubungkan neuron satu dengan neuron lainnya. Yang ketiga adalah neuron motorik, yaitu berfungsi menghantarkan impuls dari sistem syaraf pusat menuju efektor ataupun kelenjar. Nah, efektor ini
bisa berupa otot, juga bisa berupa kelenjar. Sehingga ketika sudah ada di otak, bisa diteruskan ke otot dan terjadi gerakan. Seperti itu ya adik-adik, bisa dipahami kan? Selanjutnya yaitu mekanisme gerakan sadar. Adik-adik pasti sering kan secara sadar melakukan sesuatu. Misalnya seperti melihat suatu pemandangan dan adik-adik melukisnya. Hal tersebut merupakan gerakan sadar. Bagaimana sih mekanisme gerak sadar? Yuk, ikuti pembelajaran selanjutnya. Bisa disimak ya adik-adik. Mekanisme gerakan sadar itu seperti berikut. Yang pertama itu ada impuls. Impuls ini nantinya akan diterima oleh reseptor yang berupa indera. Dan kemudian reseptor ini akan meneruskan impuls ke saraf sensorik. Saraf sensorik ini meneruskan ke otak. Dan kemudian diolah atau dikenali informasinya. Terus, dari otak ini akan diteruskan ke syaraf motorik dan dilanjutkan ke efektor atau otot. Harus diingat ya adik-adik, bahwa mekanisme gerakan sadar itu melalui otak. Jadi, informasi yang kita terima itu dilanjutkan ke otak untuk diolah terlebih dahulu, sehingga ada proses berpikir. Nah, selanjutnya adalah mekanisme gerak refleks. Apa sih yang dinamakan gerak refleks itu? Gerak refleks yaitu gerak yang terjadi tanpa sengaja atau tanpa disadari, tidak melalui proses berpikir dan berlangsung sangat cepat. Seperti apa sih Kak mekanismenya? Mekanismenya seperti ini. Ada impuls yang masuk dan diterima oleh reseptor. Reseptor ini berupa indera. Kemudian diteruskan ke saraf sensorik. Dari saraf sensorik kemudian diteruskan ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang ini diteruskan ke syaraf motorik dan berakhir di efektor atau otot. Contohnya adalah bisa dilihat di gambar ya adik-adik. Di situ ada gambar paku dan kaki. Penjelasannya yaitu ketika kalian sedang berjalan-jalan santai dan kemudian ada paku di tengah jalan, kalian tidak sengaja menginjak dan kaki kalian akan refleks terangkat dan menjerit, "Au, sakit, ada paku." Nah, itu adalah mekanisme gerak refleks atau gerak yang tanpa disadari. Jadi, perlu diingat bahwa gerakan refleks ini melewati sumsum tulang belakang tanpa melibatkan proses yang panjang. Jadi, berlangsung lebih cepat daripada yang melewati otak. Di sini sudah paham kan adik-adik bedanya gerak refleks dan gerak sadar? Selanjutnya adalah sistem syaraf pusat. Yang pertama adalah otak. Adik-adik pasti sudah tahu kan, otak itu adalah bagian terpenting dalam tubuh kita. Kenapa? Karena otak adalah pusat kesadaran, pusat memori, dan pusat sesuatu kita dalam melakukan tindakan. Nah, ada apa aja sih di otak?
Adik-adik bisa melihat ya, bagian yang berwarna merah ini adalah otak besar atau cerebrum. Dan yang berwarna kuning ini adalah otak kecil atau cerebellum. Hampir sama ya adik-adik, cerebrum dan cerebellum. Nah, bagian yang berwarna hijau ini adalah medulla oblongata atau sumsum lanjutan, yang nantinya akan berlanjut ke sumsum tulang belakang. Untuk otak sendiri mempunyai lapisan yang bernama meninges. Meninges tersebut terdiri dari durameter, arachnoid, dan piameter. Durameter itu lapisan terluar, jadi dia akan berhubungan langsung dengan tengkorak. Sedangkan arachnoid adalah lapisan tengah, jadi yang menghubungkan antara durameter dan piameter. Dan piameter adalah lapisan dalam yang berhubungan langsung dengan otak. Lalu, apa sih fungsi dari bagian-bagian otak tersebut? Ayo, jangan bosan ya adik-adik, tetap simak. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, yaitu berfungsi untuk mengendalikan gerak sadar seperti kontraksi otot rangka, belajar, emosi, dan lain-lain. Yang kedua ada otak depan. Otak depan ini terdiri dari dua bagian, yaitu talamus dan hipotalamus. Talamus sendiri berfungsi untuk pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Sedangkan hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Jadi, ketika adik-adik merasa kehausan, itu yang bekerja otak depan. Yang ketiga ada otak tengah. Fungsinya untuk mengatur gerakan refleks mata dan mengontrol pendengaran. Yang keempat ada otak kecil, yaitu pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Yang kelima ada jembatan Farol, yaitu untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh dan menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Yang keenam ada sumsum lanjutan, yaitu untuk mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, bersendawa, batuk, muntah-muntah, serta gerak alat pernapasan. Jadi, hati-hati ya adik-adik jika kalian bermain dan jatuh. Bagian kepala belakang kalian terbentur itu sangat berbahaya, karena di situ adalah pusat kesadaran dan denyut jantung. Selanjutnya yaitu sistem syaraf pusat yang kedua adalah medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Di bagian dalam sumsum tulang belakang ada sistem syaraf sensoris dan sistem syaraf motoris. Fungsinya apa sih sumsum tulang belakang ini? Tulang belakang ini mempunyai fungsi
untuk mengendalikan berbagai aktivitas refleks tubuh. Contohnya seperti yang sudah kakak jelaskan di depan tadi ya adik-adik, yaitu ketika kita tidak sengaja menginjak paku. Oke, selanjutnya yaitu bagian sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu syaraf kranial dan syaraf spinal. Apa sih syaraf-syaraf tersebut? Yang pertama ada syaraf kranial. Syaraf kranial ini berjumlah 12 pasang syaraf yang berasal dari otak, yaitu ada syaraf optik, syaraf trigeminal, syaraf fasialis, dan syaraf-syaraf lainnya. Yang kedua yaitu syaraf spinal. Syaraf spinal ini berjumlah 31 pasang syaraf yang terdiri dari 8 pasang syaraf leher, 12 pasang syaraf punggung, 5 pasang syaraf pinggul, dan 1 pasang syaraf ekor. Syaraf ini berasal dari sumsum tulang belakang. Gimana adik-adik? Sudah paham kan tentang materi sistem syaraf tadi? Nah, selanjutnya kita akan membahas gangguan dan kelainan pada sistem syaraf. Apa aja sih gangguan dan kelainan pada sistem syaraf? Yang pertama ada epilepsi. Apa itu epilepsi? Epilepsi yaitu kelainan pada neuron di otak. Biasanya, penderita epilepsi tidak dapat merespon berbagai rangsangan dalam berbagai bentuk. Selain itu, otot-otot rangkai juga berkontraksi secara tidak terkontrol. Epilepsi juga disebut dengan penyakit Ayan. Gangguan yang kedua ada Alzheimer, yaitu kelainan pada sistem syaraf yang berupa kurangnya kemampuan dalam mengingat. Mungkin bisa kita katakan seperti pikun, karena Alzheimer ini biasanya menyerang mereka yang sudah berusia di atas 65 tahun. Gangguan yang ketiga adalah amnesia, yaitu gangguan pada otak yang disebabkan oleh kecelakaan atau cedera yang menyebabkan trauma atau gagar otak pada kepala, sehingga penderita mengalami kebingungan dan kehilangan ingatan. Dan masih banyak lagi gangguan dan kelainan pada sistem syaraf. Nah, selesai sudah kakak menemani belajar kalian dalam materi sistem syaraf pada hari ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Stay safe and healthy, di rumah saja tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami KKN IKDR kelompok 85. Thanks for watching and see you goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.